Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada dunia modern saat ini, kemajuan teknologi tak dapat kita bendung lagi. Manusia semakin mudah untuk mencari dan menemukan berbagai informasi yang kemudian digunakannya untuk menata kehidupannya di masa yang akan datang. Bahkan, manusia selalu beranggapan bahwa informasi masa lalu yang kita sebut sebagai data yang mudah diakses sudah cukup untuk menjadi terang dalam membentuk dunia baru di masa depan sebagaimana yang kita kehendaki. Akan tetapi, apakah kita menyadari bahwa terang yang kita ciptakan tersebut hanyalah merupakan buatan tangan manusia dan hanya bersifat sementara saja? Sehebat apapun manusia, meskipun ia bisa menciptakan berbagai informasi dan menemukan berbagai hal yang bisa membantu dia untuk menata kehidupannya di masa depan, namun kita harus sadar bahwa kita masih hidup dalam kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam bacaan yang barusan kita dengarkan bersama, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menunjukkan kepada kita bahwa sampai saat ini kita manusia masih hidup dalam kegelapan. Hidup yang gelap ini ditunjukkan oleh Rasul Paulus seperti dalam bentuk pesta pora, mabuk-mabukan, bercabul, dan iri hati. Bahkan dunia zaman sekarang seringkali menganggap bahwa gaya hidup semacam itulah yang disebut sebagai terang bagi kita. Hal inilah yang kemudian membentuk cara berpikir kita atau cara pandang kita bahwa hidup akan semakin indah ketika orang mengalami berbagai kenikmatan-kenikmatan duniawi yang menjanjikan banyak hal, tetapi sebenarnya hanyalah bersifat semata dan bahkan menyesatkan. Sementara bertolak belakang dengan hal tersebut, Rasul Paulus menegalkan bahwa dunia masa depan adalah dunia terang dengan ciri hidup tanpa mabuk-mabukan, tanpa cabul, tanpa iri hati, ataupun perselisihan. Dunia terang adalah dunia di mana manusia hidup dalam terang kasih Allah, hidup dalam kebenaran, hidup dalam partisipasi bersama Allah dalam merancang dunia yang lebih baik. Para saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah adalah terang sejati. Ia selalu hadir dan selalu setia untuk menuntun perjalanan hidup kita manusia. Allah selalu hadir dan berpartisipasi dalam membenahi cara hidup kita manusia. Oleh karenanya, kita manusia diharapkan untuk ikut berpartisipasi pula dalam mewujudkan karya keselamatan yang dikerjakan Allah bagi kita manusia. Partisipasi yang diharapkan dari kita manusia bukanlah melakukan berbagai hal yang luar biasa atau bahkan menciptakan sebuah mujizat sebagaimana dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri, melainkan dengan cara yang sederhana yang senantiasa nyata dalam hidup kita sehari-hari. Contoh sederhana misalnya, ketika pengalaman manusia mengatakan bahwa penyakit diabetes tidak dapat disembuhkan, namun mungkin bagi Allah berbeda. Mungkin Allah akan berbisik lembut, penyakitmu itu bisa saja sembuh jikalau kamu mau bertobat dan mau berhenti untuk makan daging atau makan ikan. Contoh ini mau menunjukkan kepada kita bagaimana partisipasi sederhana kita dalam ikut berpartisipasi mengambil bagian dalam karya keselamatan yang ditunjukkan oleh Allah. Dengan demikian, Allah membantu membelokkan pemahaman kita yang keliru untuk kembali ke jalan yang telah dirancangnya sendiri.
entah dengan teguran sesama, entah teguran langsung dari Allah, kita sekalian dihantar, kita sekalian disadarkan untuk kembali berjalan pada terang kasih Allah. Maka dari itu, para saudara dan saudari yang terkasih, kita diharapkan untuk senantiasa bertobat dan merancang hidup sesuai dengan jalan Allah. Untuk mengakhiri renungan saya pada kesempatan ini, saya ingin berbagi sebuah kisah. Suatu ketika ada seorang pemuda tampan, ganteng, dan kaya raya. Ia merupakan seorang pemuda yang tidak sombong, namun rendah hati. Pada suatu sore, ketika ia sedang berjalan-jalan di sebuah kota, ia berjumpa dengan seorang wanita yang mungkin kita sebut sebagai seorang wanita penggoda atau sering orang sebut sebagai PSK. Tanpa sengaja, ia berpapasan dengan sang wanita. Ketika saling berpapasan dengan spontan, sang wanita kemudian menggoda sang pria sebagaimana layaknya seorang wanita penggoda. Namun, apa yang terjadi? Sang pria dengan penuh kelembutan hati, ia kemudian merangkul sang wanita, memeluknya, lalu berbisik lembut ke telinga sang wanita. "Nona, engkau memiliki wajah yang cantik. Tubuhmu elok dipandang mata kaum lelaki. Namun apakah engkau sadar bahwa dirimu lebih berharga di mata Tuhan dibanding sepeser uang yang selalu engkau dapatkan ketika engkau menjual dirimu kepada kaum pria?" Para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kisah ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah akan selalu hadir, menuntun dan membimbing setiap perjalanan hidup kita manusia. Allah akan selalu hadir dan menegur kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau menyimpang dari jalannya. Ia selalu hadir, entah dalam bentuk situasi yang kita alami atau melalui kehadiran sesama yang hadir dan menegur kita dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah. Oleh karena itu, kita diharapkan untuk selalu hadir, untuk selalu terbuka, mau berdialog dengan Allah. Dengan demikian, kita bisa merubah kehidupan kita yang dahulunya gelap menjadi terang yang lebih baik untuk hidup bersama Allah. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.